sepahit-pahitnya itu, tidak enaknya itu kita terima, kita ambil pelajarannya. Kalau buat saya seperti itu, kita ambil pelajarannya yang mana, oh ya udah, lu harus bisa belajar untuk menguasai emosi lu harus belajar untuk menjaga permainan lu, gitu loh. Akhirnya ya saya coba belajar, saya apa segala macam. Alhamdulillah, walaupun saya masih aja sepintas ada emosi apa segala macam, tapi di situ saya tetap berusaha untuk belajar gitu loh, dan menyikapi masalah. Saya ingat ada seorang legend saya ini, idola saya bilang, karena seorang manusia, orang itu dilihat, karakter orang itu dilihat ketika dia menghadapi sebuah masalah. Bener Bu, di kualitas ada keadaan. Kembali bersama saya dalam ngobrol bareng bersama Hanif. Halo, ketemu lagi, bergabung lagi bersama Hanif. Kita tadi, halo, ada suaranya ya? Halo. Iya, jelas sekali hadir. Tadi keputus, kita lanjut lagi, masih apa? Tentang kenapa permainannya seperti itu ya? Betul, lanjut di situ. Ya. Hanif lagi sambil ngopi ya? Lanjut ya. Saya sambil ngopi ya. Siap. Saya juga sambil minum ya. Oh iya, saya campurnya ada rokok, maaf ya. Iya, saya nggak apa. Saya nggak ada apa. Iya, jangan. Nggak boleh ngerokok. Ini karena tadi sempat istirahat, saya bakar satu, ya udah sambil lanjutin aja. Gimana soal emosional tadi yang sempat keputus? Jadi itu. Jadi sebenarnya karakter keras saya dalam lapangan itu pertama ya dari orang tua saya juga mengajarkan untuk kerja keras untuk tetap ini, dan lagi ternyata setelah saya ingat-ingat lagi, saya baru keinget Om, pelatih pertama SSB saya itu ternyata legenda sepak bola juga, itu Hari Chong. Oh, Hari Chong. Ya, Hari Chong. Dulu zaman-zaman Galatama tuh terkenal banget lah, pemain yang sangat keras juga. Hari Chong termasuk keras. Saya persis gitu. Keras Om. Oke. Oh, saya dilatih sama dia. Didikan dari dia. Oh iya. Lanjut. Kalau didikan dari dia itu benar Om. Baru tahu saya ini, baru tahu. Itu. Oke. Iya, jadi pertama kali SSB sama dia, dan kita tahu kadang dia kalau misalnya udah marah, udah tuh bener-bener keras ya, segala macam keluar dah tuh, keras banget. Nah di situ saya didik sama dia, jadi itu cuma dia tidak hanya mendidik saya keras, disiplin, tapi juga mendidik saya ya profesionalisme gitu loh. Pernah suatu waktu ketika saya bermain, bapak saya marah-marah, mungkin karena saya main saya kurang bagus apa gimana, marah-marah. Terus sama Pak Hari Chong ini malah ditegur bapak saya, loh Pak, jangan dimarahin, anak bapak ini udah, ya dia memberikan isyarat bahwasanya kayak memberitahu anaknya itu udah berusaha, udah berjuang, di lapangan tuh udah berat, kalau dimarahin lagi lebih berat lagi, akan lebih pusing lagi. Nah itu kan satu edukasi yang nggak didapatin sama orang-orang. Yang nggak bercimpung di profesionalisme. Marahin di lapangan sih biar coach aja gitu kan, bagian dia sebetulnya kan. Biar coach aja. Iya kan, Om paham lah. Kalau dunia SSB kan yang marah-marah bukan coachnya dia, orang tuanya yang marah-marah kan. Iya benar. Harusnya enggak. Iya malah. Ya Om, di SSB yang berantem tuh bukan anak-anak ya Om. Yang berantem tuh orang tuanya. Tim ini sama tim ini itu orang tuanya yang berantem, anak-anaknya emang enggak. Nah itu budaya yang sangat buruk lah di sepak bola usia dini kita ya. Itu harusnya memang benar apa yang dikatakan Coach Edward Chong itu, bahwa kalau anak pemain apalagi usia dini ketika berbuat salah, mereka orang tuanya udah nggak usah ikut campur gitu, itu karena udah ranahnya pelatih, ranahnya manajemen di akademi atau di klub itu gitu. Itu yang harus dikampanykan atau disosialisasikan kepada orang tua. Saya setuju. Oke, lanjut. Itu, nah itulah jadi bisa dibilang karakter keras saya selain dari orang tua saya juga dari basic saya dilatih sepak bola sama Hari Chong. Ya, dari itu terus berkembang sampai akhirnya keras. Jadi orang bilang, gelandang pengangkut air, kan kayak gitulah segala macam. Akhirnya ya udah, ya itu menjadi karakter saya. Saya main bola harus keras, harus ya ketimbang masalah emosi apa segala macam. Bagi saya itu masalah pengalaman yang harus bisa saya kontrol gitu loh. Hal yang suatu hal yang saya harus bisa pelajarin, harus bisa kontrol. Dan alhamdulillah sampai saat ini
setelah banyak kejadian yang mungkin Om pernah tahu, dan semua orang pernah tahu kan tentang, mungkin kita tahu 2017 kejadian saya pernah kartu merah lah, terus saya pernah bikin tackle horror lah, apa segala macam. Cuma sampai sekarang alhamdulillah saya fine aja. Tidak, maksudnya kita keras apa segala macam, saya tidak itu bagian dari permainan, soalnya bagian di lapangan lah itu. Artinya memang itu yang terjadi di lapangan gitu. Nah, ketika mungkin walaupun itu bagian di lapangan, kemudian ketika mungkin keras, ya pasti saya tahu pernah mengalami ketika kejadian itu ya, mengalami hujatan, mengalami cacian. Nah, apa yang dirasakan Hanif atau untuk menghadapi itu? Apakah ya udah ya gue sih ya itu kan di lapangan, nggak harus dianggap atau apa, ataukah waktu itu sempat menyentil hati nurani atau mental lah gitu, sempat mengganggu atau tidak ketika itu? Sebenarnya sebuah hal yang munafik ya kalau misalnya saya bilang itu ya itu beda lah sama sepak bola atau segala macam. Ya itu mencampur kehidupan saya juga, karena pada saat yang sama saya waktu itu Agustus, bulan Mei saya kehilangan bapak. Mei ya. Ya, almarhum Mei, kehilangan bapak, orang tua. Terus dan yang mana bapak saya ini sangat berpengaruh dalam sepak bola saya. Dalam karir saya. Dari kecil soalnya. Dari kecil. Terus saya kehilangan, terus lalu selang beberapa bulan kemudian saya mendapatkan kejadian tersebut, yang mana seluruh Indonesia menghujat saya atau tahun membenci saya. 17 itu ya, oke. Lanjut. Itu bukan hal yang mudah, bukan cuma menyentil hati saya, juga benar-benar mengefek pada seluruh aspek dalam diri saya, gitu loh. Karena jujur itu bukan hal yang mudah untuk dihujat satu Indonesia. Ya kan? Dan itu bukan hal yang mudah. Prosesnya berapa lama tuh untuk bangkit lagi? Kalau menurut saya selama liga itu saya masih mengefek dalam diri saya. Setelah liga berikutnya saya sudah mulai bisa mempelajari itu dan bisa sudah menjadi pengalaman pembelajaran dalam hidup saya gitu loh. Nah itu cukup lama efeknya. Kita tahu setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian saya dapat kejadian lagi tackle horror. Yang mana orang bilang tackle horror lah apa segala macam. Terus yang mana dihujat lagi seluruh Indonesia. Cuma kita berusaha untuk menghindar ya nggak bisa. Kita nggak bisa menghindar dari hal itu gitu loh. Mencoba untuk kabur, mencoba untuk pergi, kayak misalnya kita tutup sosial media, kita tutup Instagram apa segala macam, nggak bisa. Akan selalu ada. Kita ketemu orang, oh kamu yang kartu merah kemarin ya. Pasti orang taunya gitu kan. Oh kamu yang ini ya kan. Dikit kan tapi mengingat kita kembali kan langsung jadi gitu ya. Dikit tapi itu. Iya kan Om. Aduh saya bilang. Iya, waduh kan. Ada kejadian itu. Pengen digaruk gitu kan. Kejadian gitu ada disebut atau ditanya gitu di kehidupan, di real gitu. Ada Om. Banyak teman-teman ya, kita kalau orang banyak, ini pemain Arema, ini pemain timnas misalnya. Tapi ada kayak misalnya mungkin yang mereka baru nonton pertandingan sepak bola pada saat itu, akhirnya bilang, kamu yang kemarin kartu merah ya? kok kamu gitu sih? Nah, itu kan saya mau jawab gimana Om? Iya. Cuma itulah. Nah, itu jadi kan akhirnya dinamika. Iya. Unik lah saya bilang, itu hal pembelajaran yang sangat berharga buat saya. Akhirnya saya belajar untuk ya udah kita terima. Sepahit-pahitnya itu, setidak enaknya itu kita terima, kita ambil pelajarannya. Kalau buat saya seperti itu, kita ambil pelajarannya yang mana, ya udah, lu harus bisa belajar untuk menguasai emosi lu harus belajar untuk menjaga permainan lu, gitu loh. Akhirnya ya saya coba belajar, saya apa segala macam. Alhamdulillah, walaupun saya masih aja sepintas ada emosi apa segala macam, tapi di situ saya tetap berusaha untuk belajar gitu loh, dan menyikapi masalah. Saya ingat ada seorang legend saya ini, idola saya bilang, karena seorang manusia, orang itu dilihat, karakter orang itu dilihat ketika dia menghadapi sebuah masalah. Betul, jelas. Itu kan dan seperti itu kalau pemain siapapun lah, termasuk pemain itu harus merasakan menghadapi tantangan salah satu yang mungkin yang terberat lah, itu masa-masa itu salah satu yang terberat gitu, dan bagaimana menyikapinya untuk kembali. Seorang Eric Cantona tahu sendirilah, pernah kungfu penonton gitu ya kan, seorang Roy Keane pernah mematahkan kaki gitu kan, seorang David Beckham
melempar berbagai banyak pemain-pemain legend, pemain-pemain bintang sekelas bintang pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Artinya itu kan masa-masa yang siapapun bisa terjadi kepada manusia untuk out of control gitu ketika dia ada masa-masa itu, dan bagaimana justru kembali untuk bisa bangkit. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting bagaimana ya siapapun termasuk pemain bola tentunya. Justru menurut saya sih bukan membenarkan apa yang terjadi atau dilakukan oleh Hanif ketika itu gitu, bukan membenarkan sama sekali, tetapi justru saya melihat bagaimana Hanif untuk bangkit itu justru kita semua orang-orang masyarakat ya, termasuk mungkin untuk pemain-pemain muda itu apa sih pelajarannya yang diambil ketika lu atau kalian itu mendapatkan masalah yang terasa sangat berat gitu kan. Nah, ketika itu untuk bangkitnya sendiri bagaimana prosesnya ketika ya udah gua harus bangkit nih gitu. Apa yang membuat Hanif ketika itu memastikan atau bukan hanya melupakan, pastikan di hati itu perang batin lah atau selalu bergejolak, berkecamuk. Gue harus bangkit nih, ngapain gitu. Itu apa sih yang membuat triggernya atau yang membuat Hanif bisa bangkit lagi gitu? Itu lama ya, cukup butuh situ bisa dibilang cukup butuh waktu yang lama. Tapi yang saya merasakan yang jelas, yang paling sangat terasa itu ya support dari keluarga. Oke, itu paling penting ya. Itu sangat jelas, itu sangat penting dan benar-benar kerasa banget sama saya support dari keluarga. Terus yang kedua apa ya? Saya merasa ya nasihat-nasihat dari bapak saya, dari orang tua saya itu yang sangat berpengaruh gitu loh. Karena ya bapak saya pernah bilang kamu tuh laki-laki, laki-laki. Artinya sepahit-pahit apapun hidup kamu, sepahit-pahit pun apapun rintangan dari hidup kamu, ya kamu harus jalanin gitu loh. Kamu harus bisa hadapin. Kamu harus bisa ya. Kamu ketika ya tadi yang persis Om bilang, ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Kita bangkit lagi, bisa dibilang ya saya berusaha untuk membangun diri saya gitu loh. Iya, iya. Gitu dah. Itulah seorang Hanif harus bangkit ya, apalagi ya artinya ya itu masa-masa yang memang harus terjadi, yang harus dihadapi gitu. Ya. Harus dihadapin gitu. Nah, ketika bangkit itu sudah mulai melupakan itu 2017 udah di Arema ya? Udah di Arema. Justru kan kejadian itu di Arema. Ya, di Arema. Kemudian kalau yang kartu merah itu di Timnas ya kan? Timnas, ya. Oke, sekarang sedikit lah apalagi ke masalah personal nih, private, ke masalah kehidupan pribadi gitu. Hanif kan ganteng gitu, kemudian banyak idola, ya kan, pasti banyak, apalagi perempuan-perempuan banyak mengidolakan gitu. Nah kalau saya nggak terlalu peduli dengan apa yang fans-fansnya yang cowok gitu kan, fans cowok itu ya pasti kalau main bagus support, kalau main jelek ya dihujat gitu. Nah kalau cewek-cewek pasti agak berbeda. Oke. Bentar, saya melihat ini kok internetnya agak masih kan? Saya masih ada. Oh masih. Masih ada. Tadi nggak ada. Oke. Nah, usia 23 tahun, kemudian banyak idola perempuan pasti karena sosok yang ya bisa dikatakan terkenal udah pasti, famous sudah pasti, ganteng juga. Nah, apa caranya untuk menghadapi idola-idola atau fans-fans perempuan itu? Banyak pasti, saya yakin banyak lah. Pasti saya yakin banyak yang suka atau yang mengidolakan Hanif, bahkan mungkin secara personal juga suka gitu. Gimana? Ya, jadi kalau buat saya hal ini adalah bonus ya Om ya. Ya. Bonus yang diberikan ya Allah pada saya juga. Jadi artinya bukan sesuatu hal yang saya pengen atau gimana, cuma ini Allah berikan. Artinya ya saya bersyukur aja gitu dan saya melihat fans saya, misalnya fans atau mereka yang mengidolakan saya itu hal yang ya bonus gitu loh, hal yang sesuatu ya rasa syukur saya juga kepada Allah gitu loh. Makanya setiap kali saya ketemu fans apalagi bagaimanapun, setiap kali mereka misalnya pengen foto segala macam, saya berusaha untuk ya memenuhi hal tersebut gitu loh, karena ini bukan hal yang ya ini gift gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang harus saya syukurin dan saya berpikir kayak misalnya kalau misalnya mereka minta foto, walaupun cuma 3 detik, 4 detik, kita habis latihan, habis main tanding, mereka pengen minta foto, kita kalah misalnya, kan kesel loh rasanya Om ya. Ya.
Ya kan? Cuma saya berpikir buat kita itu cuma 4-5 detik hal yang biasa. Tapi buat mereka foto bisa sama spesial, kita itu 4-5 detik hal yang spesial buat mereka. Nah, itu juga artinya itu suatu hal yang apa ya, itu yang rasa syukur saya kepada gift-nya Tuhan gitu loh, pemberian Tuhan gitu loh. Apalagi mereka yang support saya juga, membantu saya juga. Dan ini juga saya lupa bilang juga bahwasanya salah satu orang yang membangkitkan saya dari jatuhnya saya kemarin itu ya beberapa fans saya. Jadi artinya di luar sana selain banyak yang hujat saya, masih banyak yang mendukung saya. Oke. Ya kan? Termasuk kayak fans-fans ini kan mereka yang mendukung saya gitu. Betul. Termasuk pasti ada yang spesial ya. Nah, tapi kita jarang melihat lah, tidak pernah memposting. Mungkin pernah memposting teman-teman, tapi yang memposting apa yang spesial. Tapi ada kan sekarang ini yang spesial? Ini saya tanyakan, ini diuploadnya kapan ya, Om? Masih lama. Berarti ini, nah, pertanyaannya juga ini berarti apakah ini menarik juga, apakah lagi spesial atau lagi memilah-milih ataukah lagi gimana nih, apakah lagi PDKT atau apa gimana? Oke, saya tanya nih, ini bulan November ini bakal diupload atau di atas November? Kemungkinan. Kemungkinan ya antara November Desember sih, sepertinya saya sih pengen segera mungkin. Kenapa? Emang mau ke pelaminan apa gimana? Apa udah ada tanggal di November ini atau gimana nih? Penasaran nih. Jadi gimana? Bisa kembali ke topik, Om. Ini udah mulai bahaya ini. Iya. Gimana? Enggak. Jadi ya enggak. Jadi ini pertanyaan apa, Om? Gue yakin ini lagi ada sesuatu nih, lagi memilah atau lagi break atau lagi PDKT antara itu nih, ataukah lagi ada beberapa pilihan? Tapi paling tidak ini pertanyaannya saat ini ada yang spesial atau tidak? Pertanyaan pertamanya. Yang keduanya tadi kan selain keluarga juga selain di luar itu selain yang menghujat ada yang mensupport fans itu pasti juga ada yang spesial mensupport gitu. Itu juga karena penting juga. Jadi ketika orang terjatuh pasti orang-orang terdekat bukan hanya keluarga, orang-orang spesial juga pasti itu yang memberikan dampak lah, memberikan support segala macam. Itu yang saya pengen tahu bukan sosoknya gitu. Artinya orang yang spesial itu kan pasti penting di kehidupan kita gitu. Nah, masa itu apakah waktu itu ada orang spesial? Apakah saat ini juga orang yang sama atau gimana? Saya nggak tahu nih. Hanif itu makanya saya bilang ini Hanif itu ganteng, main bagus, pasti banyak orang yang spesial gitu. Ya kita pengen tahu aja, walaupun mungkin karena hubungannya tadi saya bilang bahwa ketika kita terjatuh pasti orang-orang spesial itu kita pasti sangat butuhkan. Iya. Iya nggak sih? Ya sebenarnya ya pada saat ini ada ya. Maksudnya ya tidak bisa dipungkiri juga nggak cuma keluarga, orang terdekat yang tadi Om bilang, terdekat juga yang mengefek pada diri saya untuk bisa bangkit kembali. Ya seperti itu, apalagi pada saat itu ya masa-masa yang sangat sulit buat saya kan. Itu terus saya sempat saya juga pengen pernyataan Om Tan soal saya nggak pernah ngupload foto atau sama orang terdekat, nggak saya kayak teman-teman saya yang lain, karena saya berpikir itu adalah hal privasi saya gitu Om. Udah hal yang benar-benar tidak harus dipublish lah ya. Tidak harus dipublish karena itu yang gue itu cuma gue yang rasain, itu buat gue bukan buat orang lain ya kan. Jadi saya berpikir kayak ya udah ini cukup gue aja yang tahu, cukup ranah gue sama si gitu kan. Kecuali kalau sudah benar-benar yakin ke pelaminan udah baru kita. Masa-masa ini kan masih juga masih ya memilih mencari ya kan. Ya itu hal yang lumrah lah, hal yang wajar kan, mencari yang terbaik itu pasti. Apalagi masih usia masih jadi artinya ada. Kalau misalnya bilang ketika yang support saya orang terdekat itu ya ada gitu. Jadi ya itu. Jadi peran seorang keluarga dan orang-orang terdekat itu ya
itu mengefek besar dalam hidup saya gitu. Penting. Penting. Agak menyentil sih sebetulnya tadi ketika ngomong mau diupload November atau setelah November. Nah, kenapa ya? Enggak, iseng aja Om. Oke. Ini cerita tentang dua orang yang tidak mencari tapi saling menemukan. Gunung-gunung biru, ombak-ombak biru, langit lapang yang selalu baru. Udara, tatapan sepasang mata, ombak, dan angin yang tenang. Kurasa perihal paling indah dari langit-langit adalah menyatukan garis nasib. Bahwa rentang jarak adalah pertemuan yang telah direncanakan Tuhan. Disimpan dalam sunyi hingga esok bersinar lagi. Ini cerita tentang menemukan yang diisyaratkan Tuhan. Dua yang beda bertemu tanpa disadari banyak yang padu. Oke, balik ke ini ke hal yang lebih penting dari sisi karir lah, dari sisi karir. Mungkin Hanif punya pegangan quotes atau nasihat atau apa ya yang membuat Hanif itu begitu yakin, tegar segala macam, ataukah mungkin yang saya sebetulnya intinya saya ingin walaupun masih muda 23 tahun gitu masih panjang karirnya, saya pengen mendapatkan hal yang dari sisi Hanif yang bisa menjadi pegangan atau contoh bagi pemain-pemain muda lainnya gitu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan atau quotes apa yang kalau saya pribadi untuk bilang quotes apa, ya banyak sih Om. Karena kan kita tahu kita belajar dari banyak orang, banyak hal juga, artinya nggak cuma 1-2 quotes yang bisa saya sampaikan kan. Cuma kalau misalnya memang ini yang selalu saya pegang itu adalah ini dari bapak saya sih. Jadi kita itu adalah mungkin nggak cuma berlaku pada laki-laki, jadi semua orang lah. Kalau bapak saya bilang kita itu adalah laki-laki, segala keputusan yang kita ambil, apapun resikonya kita harus terima. Harus hadapi. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita. Ya itu. Jadi artinya itu juga menjadi pembelajaran saya juga, kayak misalnya kemarin kejadian yang kita balik lagi kayak waktu kartu merah. Saya udah melakukan itu. Apapun yang saya lakukan, kita harus mengambil resikonya. Enak nggak enak itu, kita harus ngambil resikonya. Kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Dan itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah saya bisa bangkit dari hal itu. Jadi akhirnya setiap sekali saya melakukan hal, apapun yang tindakan dan yang saya lakukan, ya kita harus menerima resikonya. Gitu loh. Harus gentleman. Artinya harus gentle ya. Harus gentleman. Artinya saya harus siap dalam segala keadaan. Saya harus siap juga, saya harus bisa itu. Dan juga ya itu nggak cuma dibekal dengan hal-hal yang biasa-biasa aja, itu pun juga harus dibekal dengan pengetahuan yang banyak gitu loh. Jadi artinya dari quotes dari hal itu, dari pernyataan dari bapak saya itu malah mencangkup banyak hal. Artinya saya harus siap, saya harus kuat, saya harus pintar gitu loh. Di situ harus membuat diri saya tuh harus siap menghadapi segala resikonya gitu. Jadi itu yang ketika resikonya nggak enak, seperti apapun bentuk resikonya, gue harus siap. Jadi gue harus membekal diri gue untuk siap menghadapi hal itu gitu sih Om. Jadi Nah kalau mungkin bagian agak terakhir nih, kalau pesan bagi pemain-pemain muda, remaja atau usia dini gitu, apa yang ingin disampaikan gitu. Pasti kan banyak yang ingin
menjalani karir di dunia sepak bola yang paling tidak mirip-mirip seperti Hanif gitu, main di sepak bola klub profesional, kemudian khususnya di tim nasional gitu. Bagaimanapun kan level tertinggi masuk tim nasional gitu. Pasti banyak juga yang menginginkan itu ya. Hanif sudah mengalami proses itu gitu dari kecil, sehingga sampai ke titik sekarang ini orang juga tahu permainan Hanif dan paling tidak ada di bagian di tim nasional gitu. Apa yang ingin disampaikan? Ya. Pertama, ya gantungkan cita-citamu setinggi mungkin ya. Oke. Pertama, terus yang kedua, iya. Ini udah bukan quotes dari saya sih sebenarnya, dari orang-orang ya. Okay. Banyak orang. Saya hanya kembali mengingatkan, kedua untuk menggapai cita-cita tersebut, kerja keras. Oke. Kerja keras itu udah menjadi hal yang ya banyak sekali dicontoh sama orang-orang. Kerja keras, apalagi dalam sepak bola kita harus terus berlatih, terus belajar, dan kelak kerja keras itu udah. Menurut saya sih cukup itu sih buat mencapai cita-cita gitu. Apapun yang cita-citamu, tergantungan setinggi-tinggi langit, kerja keraslah untuk mencapainya. Untuk urusan hasilnya atau urusan misalnya pasti secara tidak langsung akan mengikuti apakah itu akan tercapai atau tidak. Pasti akan hasilnya akan yang terbaik buat kita kan. Akan yang terbaik. Pasti hasilnya buat kita yang terbaik kalau kita bekerja keras kan. Yang terbaik, benar. Kalau saya pribadi setuju dengan kayak gini Om. Kalau saya nih pemikiran saya, kerja keras lu segini nih, yang lu dapetin segini. Ya. Kerja keras lu segini, yang lu dapetin segini. Jadi artinya hasil yang kita dapatkan itu gitu, berbanding dengan kerja keras seperti itu. Ya kita bisa lihat lah contoh misalnya Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang nggak tahu Cristiano Ronaldo? Ya kan? Tapi kita tahu kerja kerasnya seperti apa. Betul. Ya, apa yang nah, dia itulah lakukan yang dia gitu. dapatkan. Ya, yang dia lakukan dari sejak kecil ya kita tahu semua lah istilahnya. Dan apa yang dihasilkan oleh dia ya sebanding dengan kerja kerasnya dia gitu kan. Sebanding dengan. Iya kita tahu dia tuh benar-benar profesional banget, hampir tiap hari latihan tambahan lah, sit up sama apa segala macam. Itu kan hal yang nggak enak banget Om Nasem. Iya. Terus makannya harus benar-benar dijaga, dia nggak pernah makan goreng, benar-benar makan yang rebus-rebusan apa segala macam yang benar-benar dia jaga. Itu kan hal yang kerja keras banget buat dia kan. Betul. Yang nggak gampang ya. Akhirnya itu yang dia dapatkan ya. Kita tahu senior kita, senior saya. Mas Bustomi, Mas Bima, Mas Beko segala macam yang paling saya jelas ya Mas Bus, saya alhamdulillah dekat sama dia dan saya tahu kerja keras dia seperti apa ya. Itu hal yang wajar dia mendapatkan prestasi dia setinggi itu karena kerja keras dia yang mungkin setara dengan hasil dia gitu loh. Jadi buat saya kerja keras. Kalau kerja keras versinya Hanif itu yang dijawantahkan atau dilakukan dengan realnya dari kenyataannya itu apa aja? Misalnya biar kita tahu gitu. Misalkan. Pertama jelas dalam sepak bola, dalam sepak bola latihannya kita harus kerja keras. Yang lain melakukan 1 putaran kita harus 2 putaran. Yang lain melakukan kecepatan 50 kita harus 60. Itu Hanif lakukan. Iya, Jadi dikasih pelatih 1, Hanif lakukan 2. Artinya seperti itu. Jadi kayak misalnya kita sprint 100 meter, kita lakukan sprint yang lebih misalnya 150 meter. Kita lakukan kecepatan misalnya berapa kecepatan? 80%, kita 90% gitu loh. Kita harus memberikan yang lebih. Artinya kita memberikan. Nah, cuma jujur itu hal yang nggak enak karena saya bukan orang yang kayak gitu. Saya orangnya malas lah apa segala macam. Tapi saya berpikir lagi karena kalau gue mau sukses, kalau gue mau mencapai apa yang gue mimpikan, gue harus kerja keras. Ya. Makanya saya berusaha, walaupun nggak enak, saya tetap ngelakuin itu. Itu memaksa diri untuk kerja keras gitu kan. Komit lah. Intinya mungkin bukan memaksa diri, itu komitmen sebagai seorang profesional, sebagai seorang pemain bola, sebagai seorang Hanif gitu, walaupun secara tipikal itu agak malas gitu, mungkin lebih enak santai main game gitu, tapi karena tahu apa yang harus dicapai, apa yang ingin dicapai, apa yang harus dilakukan, harus memaksa diri untuk melakukan lebih. Itu yang dilakukan. Melakukan lebih. Itu yang saya lakukan. Itu dari sepak bola, dari luar sepak bola. Kerja keras dari luar sepak bola. Kita tahu pemain bola itu harus menjaga makan. Kita tahu sepak bola itu harus menjaga tidur. Kita harus sepak bola itu jelas Om, pemain bola itu mengorbankan pergaulan mereka. Artinya kayak saya, teman-teman sosial saya mungkin waktu saya SMA mereka pergi nongkrong, pergi main ke mall lah apa segala macam. Saya nggak bisa. Itu kan suatu hal yang bisa dibilang itu kerja keras lu juga gitu loh. Pengorbanan lu juga. Terus kayak misalnya lu harus mengorbankan untuk nggak makan makanan yang jelek. Lu harus mengorbankan untuk nggak bisa main sampai malam, main game sampai malam. Ya kan. Terus apalagi kalau misalnya kita masuk profesional, kita harus latihan tambahan sendiri. Itu kan kerja keras banget tuh.
Ya. Nah, keras juga. bukan ini mungkin menyentil lah, sentilan sebagian besar banyak lah pemain kita yang terkadang lupa menjaga makanan, istirahat segala macam. Nah, sementara Hanif itu betul-betul menjaga ya itu. Betul-betul komit untuk itu. Artinya makanan dijaga, istirahat dijaga, kemudian waktu lah, mengatur waktu betul, komit untuk hal itu. Sebenarnya saya orang yang sebenarnya malas kita nggak kayak gitu, makan kayak gitu nggak enak Om. Tapi karena kembali lagi karena yang saya bilang, dan keluarga saya ini memang dari dulu menjaga pola makan. Oke. Jadi saya hampir jarang, kalau saya sama keluarga saya hampir jarang dimasakin misalnya mie goreng, goreng lah, goreng-gorengan lah, segala macam. Itu hampir jarang. Saya juga kalau sama keluarga saya jarang makan nasi putih. Oh, nasi merah. Kayak gitu aja udah nasi merah. Kalau nggak nasi merah kadang kentang lah, kadang benar-benar menghindari. Jadi hal-hal seperti itu. Saya juga kalau minum, kalau di rumah itu jarang pakai gula lah, apa segala macam. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan dari keluarga saya seperti itu. Akhirnya ketika saya mulai profesional itu bukan hal yang sulit sekali gitu loh. Jadi hal yang biasa dan udah terbiasa ya. Cuma udah terbiasa. Cuma ya saya tidak ini juga, karena kalau misalnya saya libur, saya membiarkan diri saya untuk kayak cheating day gitu loh. Kayak misalnya contoh hari libur panjang, barulah boleh makan mie. Nggak total juga, karena ya, saya udah pernah ngerasain mie dan enak banget kan Om rasanya Om ya. Paling tidak tahu rasanya ya. Jangan hanya ada di bayangan ngelihat kayaknya enak nih, paling tidak tahu lah merasakan. Tapi itu kan jadi kayak yang bukan sehari-hari gitu kan, waktu-waktu tertentu gitu kan ada ininya ya Om, liburnya lah. Saya tuh tahu liburnya. Nah, saya tuh menjaga pola makan seperti ini. Saya tahu kapan nih gue mau pertandingan, 2 hari lagi ya. Gue harus jaga makan gue nih. Harus banyakin salad, banyakin sayuran, banyakin karbohidrat sebelum pertandingan. After the game baru kita banyakin protein. Itu cara saya mengatur makanan saya. Itu secara personal, secara pribadi gitu, bukan secara personal. Secara pribadi pun udah mengatur itu gitu kan. Secara pribadi saya udah mengatur itu gitu. Ini menarik banget, tentu salah satu masukan kepada siapapun, termasuk mungkin keluarga, orang tua yang anaknya suka main bola dan berharap jadi pemain profesional gitu, justru harus didukung sejak dini dari lingkungannya, dari rumahnya gitu, termasuk tadi soal makanan. Jadi kita kan gorengan mana gitu, mie goreng itu luar biasa gitu. Nah, Hanif itu sudah sangat terbiasa, dari keluarganya pun dibiasakan untuk tidak mengkonsumsi hal-hal seperti itu gitu kan. Itu juga hal yang kecil, karena ya tadi kita bahas sedikit, banyak dari pemain kita tuh abai ya sama hal seperti itu gitu. Bahkan kalau kemarin saya ngobrol sama dengan Mas Kurniawan, Mas Kurus gitu, Kurniawan Dwi Yulianto, dia pun menekankan itu soal makanan. Dia terbiasa dulu di waktu di Eropa, di Italia sama di Swiss tuh, hal makanan yang kecil-kecil itu sudah betul-betul dididik dari kecil gitu. Nah, ini juga kadang orang tua atau keluarga kita di masyarakat kita gitu, anaknya masuk SSB, disekolahin, tapi di rumahnya makanannya sembarangan. Itu sebetulnya jangan sampai terjadi seperti itu. Menarik. Itu saya setuju itu. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan lagi, ini betul-betul terakhir, bebas gitu sebelum kita tutup. Ya, kalau dari saya terima kasih, tapi saya ingin kalimat-kalimat terakhir yang mungkin ingin disampaikan dari Hanif. Yang pasti saya sih kangen, jujur aja, kan udah lama banget nggak ketemu. Kemudian doakan Hanif terus karirnya moncer gitu, karirnya sukses. Saya termasuk yang ngikuti sebetulnya dari zaman kecil ya. Ini Hanif itu ya terdengar lah sayup-sayup, apalagi setelah dipegang oleh salah satu kawan baik saya gitu, masih agen, dan kita juga sempat beberapa kali ketemu bermain ya kalau saya kan bermain seru-seruan aja, tapi saya senang kenal dengan Hanif, dengan sosok yang humble banget. Nah, saya ingin tahu hal-hal kalimat-kalimat terakhir dari Hanif, apa yang ingin disampaikan? Saya sebenarnya satu keinginan saya yang belum tercapai dari dulu ya. Apa itu? Saya pengen yang mana sosok gini nih saya cuma bisa ketemu kalau misalnya pas pertandingan aja, Om. Saya pengen bisa ngobrol, sharing bareng. Saya pengen tahu cerita pengalaman. Pengalamannya banyak banget nih orang nih. Udah banyak sekali ketemu orang-orang besar, yang mana ilmunya tentu banyak. Nah, saya tuh pengen bisa ini. Saya pengen banget, Om, ngobrol berdua sama Om Yudi.
Aduh. Yudisial. Aduh. Ini memang betul-betul apa? Waduh, ngenyek ini kayak kalau bahasa. Enggak. Ya Allah, serius Om. Kita tahu serius Om. Saya lihat Instagram Om kan, kalau ngupload story pernah wawancara pemain besar, benar-benar bukan pemain besar Indonesia loh, dunia loh saya bilang. Saya nggak pernah ngobrol sama Om Yudi. Saya ngobrol cuma papasan doang, tanya-tanya kabar doang, nggak sudah gitu. Ya, secara personal kita belum pernah ngobrol berdua satu ruangan gitu ya. Walaupun kita sering ketemu, ngobrol, makan atau ngobrol apa di lapangan ya ala kadarnya lah gitu. Kita tidak pernah ngobrol dalam gitu kan ya. Saya sih pengen sih. Makanya itu yang saya pengen, penasaran gitu loh. Saya tuh kepo. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lah suatu saat kita bisa ketemu. Saya agak kikuk tuh dalam artian masa sih ada orang seperti itu, apakah ini? Saya jadi bertanya ini ngenyek apa beneran gitu ya? Makanya agak enggak serius. Ini beneran. Karena Om aja gini loh. Saya kenal Om tuh yang salah satu yang mendirikan Sport 1 kan. Walaupun terus juga saya walaupun tidur sekarang. Iya. Terus Om juga kalau saya lihat, saya kan follow ya, kita follow Instagram, saya lihat Instagram Om, ternyata Om sesuatu apa ya ilmunya dan pengalamannya itu sangat banyak gitu loh. Terus apalagi saya melihat kepedulian sosial yang Om, maksudnya yang Om jalani sekarang, kayak Om di syair.org kan Om? Iya betul di syair. Itu kan bergerak di orang-orang HIV ya. Betul, yang kita peduli campaign isu HIV dan AIDS gitu. Okay. Jujur saya itu terinspirasi dari Om juga. Saya di Malang ini, saya di Malang ini terjun di anak kanker. Oke, ya. Saya udah dari pertama kali saya masuk Arema. Lanjut. Pertama kali saya masuk Arema. Iya, pertama kali saya masuk Arema. Itu saya kan pernah ikut, Om pernah, kalau nggak salah Bang Budi pernah ngajak saya ke acara Om itu di Hard Rock ya, betul, Hard Cafe. Sempat ada dari situ saya lihat itu bentuk kepedulian sosial yang nyata yang saya lihat pertama kali, yang akhirnya saya mencoba untuk kayak gue harus juga nih. Gitu loh. Dari situ jujur saya terinspirasi sama Om juga. Makanya saya di sini di Malang terjun. Jadi saya terjun langsung di anak kanker. Jadi kayak mereka butuh bantuan apa segala macam, kita berusaha untuk kayak mengkampanyekan anak kanker ini, mendukung mereka, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya anak-anak ini juga butuh bantuan seperti itu loh. Jadi ya saya terinspirasi dari Om, jujur aja. Wow. Kayaknya kita memang harus ketemu, harus ngobrol dalam ini. Kalau ini jauh lebih menarik gitu. Saya agak terharu gitu. Maksudnya kita memang harus ketemu, ngobrol yang dalam gitu. Ya hal-hal yang sosial. Memang betul Mas Hani pernah datang juga ke acara Sair ketika itu ya kan. Dan saya juga pernah juga kan saya lihat juga Hanif kan punya jiwa sosial yang tinggi gitu kan. Pernah juga support termasuk waktu buat kita pertandingan amal segala macam gitu. Kayaknya memang kita harus ketemu gitu. Nah, karena itu dia Om, ya kan? Iya. Iya kan? Oke. Itu adalah hal yang cita-cita saya itu Om. Oh. Nanti kita atur ya, kayak kita chatting lagi lah. Oke, Mas Hanif sebetulnya ini kalau mau lanjut lagi, tapi kayaknya udah cukup 2 kali putaran. Kita udah hampir 80 menit kita ngobrol. Kita nanti ngobrol lagi lah. Kita kalau ketemu dan kita bahas hal yang perlu kita bahas. Dan terima kasih banget Hanif sudah berbagi banyak hal, sudah berbagi pengalaman dan cerita-cerita kehidupan juga. Semoga sukses terus buat Hanif di karirnya. Kita pasti akan melanjutkan untuk ketemu di realnya lah, bukan hanya di Zoom. Amin. Oke, Hanif. Siap. Sukses buat Om Yudi. Sama-sama. Berada, sukses buat YouTube-nya. Thank you banget. Terima kasih atas partisipasi dalam hidup saya. Kita ketemu lagi. Siap. Thank you, Hanif. Thank you banget. Bye. Bye-bye. Sukses, Om.